Pohon anggur di kebun anggurnya sekali lagi tidak bermasalah. Pohon anggurnya sehat, ya, dan selalu dari tahun ke tahun menghasilkan buah yang lebat dan baik. Tetapi sebaliknya, pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya ditunggu-tunggu sampai 3 tahun belum juga berbuah. Ini berarti ada masalah dengan pohon ara itu. Betul? Berarti ada masalah dengan pohon ara itu. Sebab pohon anggur menghasilkan buah. Pohon ara seharusnya juga menghasilkan buah ara. Kecuali dia pohon atau tanaman yang memang tidak menghasilkan buah. Dia hanya pohon tanaman hias, tahu ya? Mungkin ada yang hobi di sini tanaman hias. Ada pohon-pohon yang tidak menghasilkan buah, tetapi menghasilkan mungkin warna-warna daun yang indah, bentuk-bentuk daun yang indah, yang unik, ya. Itu sampai lebaran kuda pun, ya, kita nantikan buah, nggak akan nongol buahnya, gitu, ya. Kalau kita sampai menantikan buah dari tanaman hias, nah itu bukan pohonnya yang bermasalah, tapi siapa yang bermasalah? Kitanya yang bermasalah. Sudah tahu itu tanaman hias gitu loh, ya. Kita kok menantikan buahnya. Nah, pohon ara ini pohon yang menghasilkan buah ara. Maka dari itu si pemilik kebun anggur ini merasa penasaran. Setiap kali dia datang belum berbuah, setiap kali dia datang belum menghasilkan buah. Sampai akhirnya kesabarannya habis. Dia datang belum juga berbuah, dia bilang sama pengurus kebunnya, tebang saja, ya. Nah pertanyaannya, apa sebab pohon ara itu tidak berbuah? Perhatikan ayat yang ke-8 dari Lukas pasal 13. Dalam terjemahan FAYH atau firman Allah yang hidup dikatakan, pengurus kebun anggur itu berkata kepada tuannya, pemilik kebun anggur yang menyuruhnya menebang pohon ara yang tidak berbuah itu demikian, berilah kesempatan sekali lagi. Jawab tukang kebun itu, biarkanlah setahun lagi, saya akan lebih memperhatikan pohon itu dan memupuknya. Ya. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya, tukang kebun itu berkata, biarkanlah setahun lagi, berikan kesempatan sekali lagi, biarkanlah setahun lagi, saya akan lebih memperhatikan pohon itu dan memupuknya atau memberikan pupuk kepada pohon ara itu. Sebabnya kenapa pohon ara itu tidak berbuah sudah jelas, sudah pasti, karena pohon ara itu tidak sehat. Karena pohon yang sehat pasti dia bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat, ya. Kalau pohon ara ini bertahun-tahun sampai tidak mengeluarkan atau menghasilkan buah, sudah dapat dipastikan pohon ara ini kondisinya tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Karena pohon ara itu tidak terawat dengan baik, tidak mendapat asupan dan nutrisi yang cukup, sehingga pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Maka si pengurus kebun anggur itu minta waktu sepanjang tahun ini. Dia akan merawat pohon ara itu lebih fokus lagi dan diberi pupuk yang akan membuat pohon ara itu mendapat asupan dan nutrisi yang baik, supaya pohon ara itu menjadi pohon yang sehat dan kelak dapat menghasilkan buah-buah yang lebat dan tentunya baik kualitasnya, ya. Ini kita jadi bahas pohon gitu ya, karena memang kisahnya tentang pohon ara dan pohon kebun anggur begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita bandingkan dengan perumpamaan yang lain yang juga tentang pohon ara, ya, ada satu kisah di mana ketika Tuhan Yesus sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus menjumpai atau menemukan juga satu pohon ara. Lagi-lagi Yesus mencari buah pohon ara itu, tetapi lagi-lagi tidak didapati buah pohon ara itu.
Dan kalau kita baca dari Injil Markus pasal 11, ketika Yesus tidak mendapatkan buah dari pohon ara yang dia lihat itu, yang dia ingin memetiknya, Yesus langsung mengutuk pohon ara itu, ya. Jadi berbeda dengan dengan kisah yang tadi, ya. Ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara di Injil Markus pasal 11, kalau kita baca di ayat yang ke-20, ya, Injil Markus pasal 11 ayat 20, diceritakan lebih lanjut, akhirnya pohon ara yang dikutuk Tuhan Yesus itu kering sampai ke akar-akarnya. Ya. Jadi maksud saya begini, kalau yang tadi kita baca di Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9 itu stop sampai ayat 9, sampai si pengurus kebun itu bilang, kalau tidak berbuah juga tahun ini, tebang saja. Tidak ada kelanjutan, tidak ada kabar selanjutnya apakah pohon itu akhirnya berbuah atau tidak. Berbeda dengan perumpamaan lain atau kisah lain, ketika Yesus menjumpai satu pohon ara, dia mau ambil buahnya tapi tidak ada, lalu dia kutuk pohon ara itu. Ada kelanjutannya, ya, di ayat yang ke-20 dari Markus pasal 11. Yesus dan murid-muridnya, terutama murid-muridnya, melihat pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus itu kering sampai ke akar-akarnya. Namun dalam perumpamaan pohon ara di kebun anggur ini tidak ada diceritakan lebih lanjut apakah pohon ara itu berbuah atau tidak. Akan tetapi saya percaya, ya, pohon ara atau pohon apapun yang terawat dengan baik, mendapat asupan makanan dan nutrisi yang baik, pasti pohon itu, ya, dalam hal ini pohon ara, pasti akan menghasilkan buah yang lebat dan baik, karena dirawat dengan baik, diberi pupuk, diberi asupan, diberi makanan, diberi nutrisi. Saya yakin dan percaya, sekalipun kisah ini tidak ada kelanjutannya, tidak ada kabarnya apakah pohon ini berbuah atau tidak, saya percaya pohon ini pasti berbuah. Segala sesuatu yang dirawat dengan baik, yang dirawat dengan fokus, yang dirawat dengan penuh cinta kasih, ya, diberi asupan makanan, diberi nutrisi, pasti pohon itu akan sehat. Ketika pohon itu sehat, dia pasti menghasilkan buah. Demikian juga kehidupan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saat Tuhan cari buah kita, banyak dari kita orang percaya juga tidak berbuah. Kenapa? Karena kehidupan kita tidak sehat. Ketika Tuhan mencari buah dari kehidupan iman Kristen kita, Tuhan tidak mendapatkannya. Kenapa? Ada masalah. Kehidupan kita tidak sehat. Maka dari itu, kalau hidup kita mau menghasilkan buah-buah, hidup kita harus sehat. Katakan amin. Bilang kanan kirinya, harus sehat. Haleluya. Kalau hidup kita mau menghasilkan buah-buah, hidup kita harus sehat. Pohon yang tidak dirawat dan dipupuk dengan baik pasti tidak menghasilkan buah. Tetapi saat dirawat dengan baik dan diberi pupuk, akan menjadi sehat dan pasti menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang lebat. Demikian pula lah hidup kita, saudara dan juga saya sebagai anak-anak Tuhan, kalau terawat dengan baik, mendapat asupan nutrisi yang baik, mendapatkan pengajaran yang sesuai dengan pengajaran Tuhan, pasti hidup kita menjadi hidup yang sehat dan pasti menghasilkan buah.
Nah, apa saja dalam hidup kita yang harus sehat supaya kita dapat berbuah lebat? Ini yang kita mau sama-sama belajar. Manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ya, coba buka 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Yang selanjutnya dibagi menjadi 2 unsur utama. Nah, ini dari 3 tadi, tubuh, jiwa, dan roh, ya. Kemudian dibagi menjadi 2 unsur utama, yaitu manusia lahiriah dan manusia batinia. Ya. Coba lihat 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Ya. Jadi dari 3 unsur tubuh, jiwa, roh tadi, ya, dibagi menjadi 2 unsur utama, yaitu manusia lahiriah dan manusia batinia. Ya. Manusia batinia itu mencakup jiwa dan roh. Ya. Tubuh atau badan atau raga adalah unsur yang terlihat kasat mata. Ya, saya melihat Bapak Ibu Saudara melihat saya. Ini tubuh, ya. Ini badan, ini raga. Unsur yang terlihat kasat mata. Ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi, ya saya nggak mau bilang pendek, ya nanti tersinggung. Ya. Ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi, ada yang mancungnya keluar, ada yang mancungnya ke dalam. Saya nggak mau bilang pesek, nah, nanti ada yang marah gitu ya. Ada yang mancung keluar, ada yang mancung ke dalam, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang six pack. Tahu six pack? Ini perutnya kotak-kotak, kayak roti sobek. Tahu roti sobek? Ya, six pack. Tapi ada juga yang one pack, kayak saya begini. Ya, kalau orang lain six pack, saya one pack. Tubuh adalah unsur lahiriah manusia, unsur daging yang dapat dilihat, didengar, disentuh, dan sebagainya. Lalu jiwa adalah unsur batinia manusia yang tidak dapat dilihat. Jiwa manusia meliputi apa saja? Pikiran, perasaan atau emosi, dan kehendak. Dengan pikirannya manusia dapat berpikir, dengan perasaannya manusia dapat mengasihi, dan dengan kehendaknya manusia dapat memilih. Maka dari itu Tuhan menciptakan manusia itu, ya, dia punya kehendak, punya free will, kebebasan untuk memilih. Itu masuk dalam unsur jiwa, ya, pikiran, perasaan, kehendak. Itu jiwa. Lalu roh adalah prinsip kehidupan manusia. Roh adalah nafas yang diembuskan oleh Allah ke dalam manusia dan kembali kepada Allah. Ya, makanya kalau orang meninggal dunia, ya, dari tanah kembali kepada tanah, dari debu kembali kepada debu, roh kembali kepada penciptanya. Ya. Roh adalah prinsip kehidupan manusia. Roh adalah nafas yang diembuskan oleh Allah ke dalam manusia dan kembali kepada Allah. Kesatuan spiritual dalam manusia. Roh adalah sifat alami manusia yang imaterial, yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan Allah yang juga adalah roh. Ini luar biasanya Tuhan menciptakan manusia, ya.
Tuhan tidak menciptakan kita manusia seperti binatang. Ya. Dia menciptakan kita manusia komplit, tubuh, jiwa, roh. Kenapa harus ada roh? Supaya kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Karena Allah itu roh. Makanya ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan roh kita. Nah, 3 unsur kehidupan manusia ini tidak dapat dipisahkan, Bapak Ibu Saudara. 3 unsur tadi, tubuh, jiwa, roh, itu tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat beribadah hanya dengan tubuh kita, sementara jiwa dan roh kita melayang ke tempat lain, kemana-mana. Ya. Tapi saya percaya, pagi menjelang siang hari ini, semua jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini beribadah dengan komplit. Ya, nggak cuma tubuhnya doang kan, tapi jiwa dan rohnya juga ada di sini. Amin, amin. Ya, karena kalau hanya dengan tubuh saja kita beribadah, jiwa dan rohnya nggak tahu kemana, melayang-layang, ya, berarti yang datang ibadah itu siapa? Zombie. Tubuhnya ada, tetapi jiwa dan rohnya nggak ada. Ini yang dimaksud tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu, usahakan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita datang dengan komplit. Katakan amin. Nggak cuma tubuhnya saja yang datang, ya, jiwanya nggak tahu kemana, pikirannya ngelantur kemana-mana, ya. Tubuhnya ada di sini, tapi pikirannya, nanti, rasanya makan bakso enak ya. Itu nggak komplit ibadahnya, ya. Tapi di sini nggak ada, ya. Tempat lain. Demikian juga dengan kesehatan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa hanya tubuh kita yang sehat atau kita jaga kesehatannya, tetapi kesehatan jiwa dan roh pun kita harus jaga dan tidak boleh kita abaikan. Katakan amin. Jangan cuma kita menjaga kesehatan tubuh jasmani, kita rawat, kita jaga, tapi jiwa dan roh kita tidak jaga, kita tidak rawat dengan baik. Sebab itu akan membuat kita tidak bertumbuh dan menghasilkan buah, Bapak Ibu Saudara. Tubuh, jiwa, dan roh kita sebagai anak-anak Tuhan harus sehat. Jangan sampai tubuh jasmani sehat tapi jiwa kita nggak sehat. Nah, ini berbahaya nih, ya. Tubuhnya kelihatan sehat, secara kasat mata tubuhnya sehat, tetapi ternyata jiwanya nggak sehat. Nah, ini hati-hati nih, ya. Jangan sampai dalam gereja Tuhan jemaat tubuhnya sehat tapi jiwanya nggak sehat, ya. Itu nanti akan ada banyak ODGJ nanti di gereja. Tahu ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa. Ya. Jangan sampai gereja penuh dengan ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Tubuhnya sehat, dia jaga dengan baik, ya. Dia jaga pola makannya, ya, dia diet dan lain sebagainya. Dia rawat betul, dia jaga betul. Tetapi dia lupa untuk menjaga dan merawat jiwa dan rohnya. Ini berbahaya, Bapak Ibu Saudara, ya. Apalagi kalau rohnya sakit, ini lebih berbahaya lagi, ya. Tuhan mencari buah dari hidup kita sebagai anak-anaknya. Tapi bagaimana bisa berbuah kalau hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita nggak sehat? Artinya ada unsur-unsur dari hidup kita yang sakit. Tubuhnya mungkin nggak sakit, tapi jiwanya sakit. Tubuh jiwanya nggak sakit, rohnya bermasalah. Ya. Ini tidak akan membuat kita anak-anak Tuhan menghasilkan buah. Borok-borok menghasilkan buah.
bertumbuh saja tidak, ya. Bertumbuh saja enggak. Bagaimana mungkin kita mengharapkan buah? Bagaimana mungkin Tuhan mendapatkan buah dari hidup kita kalau bertumbuh saja enggak? Bantet. Nah, kalau bolu bantet enak. Betul ya, Ibu-ibu? Bolu bantet enak. Kalau iman bantet, nah ini bahaya. Kata nenek itu berbahaya. Ya. Jiwa roh kita harus sehat. Kalau sampai nggak berbuah berarti ada masalah, berarti ada unsur dalam hidup kita yang sakit. Bertahun-tahun Tuhan nggak akan menemukan buah dari hidup kita. Kalau Tuhan tidak menemukan buah dalam hidup kita, tadi konsekuensinya sudah jelas dalam perumpamaan di Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Kalau sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, diapain? Ditebang. Tadi pengurusnya bilang kasih kesempatan sekali lagi, tahun ini aku akan rahmat. Tapi kalaupun masih tidak berbuah juga, tebang saja. Bahkan Matius 7 ayat 19 berkata, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Sudah ditebang, dilempar ke dalam api, dibakar karena tidak menghasilkan buah. Kenapa tidak menghasilkan buah? Tidak sehat. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana caranya menurut firman Tuhan supaya tubuh, jiwa dan roh kita tetap sehat dan berbuah lebat? Nah, ini ya. Bagaimana caranya supaya tubuh, jiwa dan roh kita tetap terpelihara dengan baik, tetap sehat, dan akhirnya menghasilkan buah-buah yang lebat dan manis yang bisa dinikmati oleh banyak orang, sehingga orang-orang akan merasakan dampaknya dari buah-buah yang kita hasilkan. Karena pohon tidak pernah menikmati buahnya sendiri, betul ya? Buah itu dinikmati oleh siapa? Orang lain, banyak orang. Pohon mangga berbuah, apakah buahnya terus dimakan sama pohonnya sendiri? Tidak. Tapi buah itu dinikmati oleh orang-orang di sekitar. Demikian juga dengan hidup kekristenan kita. Ketika kita berbuah, buah kita itu akan bisa dinikmati oleh banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi bagaimana caranya menurut firman Tuhan supaya tubuh, jiwa dan roh kita tetap sehat dan berbuah? Kuncinya Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 5. Dikatakan, tinggallah di dalam aku. Aku ini siapa? Tuhan Yesus. Tinggallah di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu, saudara dan saya, tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Yesus. Ayat 5, akulah, kata Yesus, pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam dia, ia berbuah banyak. Katakan berbuah banyak. Katakan berbuah lebat. Sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ini kuncinya supaya tubuh, jiwa, roh kita tetap sehat. Diumpamakan kita ini ranting dan Yesus adalah pokok
anggur. Ada ranting yang bisa menghasilkan buah ketika dia terlepas dari pokok anggurnya? Sampai hari ini sih saya belum pernah mendapatkannya ya. Nggak tahu kalau Bapak Ibu, tapi saya yakin percaya nggak pernah kita jumpai pohon lepas dari pokoknya lalu tiba-tiba dia ya jangankan menghasilkan buah, daunnya masih tetap hijau tumbuh saja, saya rasa tidak ya. Tetapi ketika ranting itu melekat, nempel dengan pokoknya, dengan batangnya, maka ranting itu akan menghasilkan buah. Bahkan dikatakan tadi di ayat 5, berbuah banyak, berbuah lebat. Kenapa ranting ini bisa menghasilkan buah yang banyak, buah yang lebat? Karena ranting ini nempel sehingga asupan makanan, asupan nutrisi dari akar pohon ini masuk ke dalam pokok atau batang pohon, dialirkan kepada ranting. Siapa ranting? Saudara dan saya, kita semua. Siapa pokok anggur? Tuhan Yesus. Ketika kita nempel sama Tuhan Yesus, apa yang ada yang dari Tuhan Yesus mengalir dalam kehidupan kita, maka tubuh jiwa roh kita bisa dipastikan sehat walafiat. Sehat. Kalau sudah sehat, firman Tuhan tadi bilang akan menghasilkan buah yang banyak ya. Mengapa dalam Tuhan kita bisa sehat dan berbuah? Kita lihat ayatnya yang kedua dari Injil Yohanes pasal 15. Kenapa dalam Tuhan kita bisa berbuah lebat, berbuah banyak? Ayat 2, Yohanes pasal 15. Setiap ranting padaku, kata Yesus, yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya apa? Lebih banyak berbuah. Dirawat betul oleh Tuhan. Ranting-ranting yang nggak berbuah dia buang. Mungkin kalau yang ada di sini yang hobi tanaman, pohonan, ya pasti suka rawat kan. Yang kira-kira mati gitu ya, dibunting, dipotong. Bahkan firman Tuhan tadi bilang ranting yang berbuah pun dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Benalu-benalu. Ini benalu-benalu ini ya berbahaya buat pohon, karena dia akan mencuri asupan energi ya, nutrisi yang seharusnya untuk ranting itu dicuri oleh benalu ini. Oleh Tuhan supaya bersih, supaya sehat, asupannya dapat semuanya dan menghasilkan lebih banyak lagi buah. Itulah sebabnya kenapa di dalam Tuhan hidup kita pasti sehat dan menghasilkan buah. Katakan amin. Hidup kita dirawat, dibersihkan Tuhan dengan firman-Nya supaya makin berbuah lebat ya. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah ya berguna untuk mengajar, memperbaiki kelakuan dan lain sebagainya. Kita dibersihkan oleh firman. Nah, pertanyaan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kenapa hidup kekristenan kita harus berbuah? Nah ini, ngapain sih Pak harus berbuah? Yang penting kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, ya sudah, saya selamat. Kenapa harus menghasilkan buah? Kenapa harus berbuah? Kenapa iman Kristen kita harus berbuah? Kembali kita ke Yohanes pasal 15. Kita lihat ayatnya yang ke-8 Bapak Ibu Saudara sebagai ayat terakhir. Injil Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku, kata Yesus, dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah muridku. Saat iman kita kepada Yesus menghasilkan buah, dengar baik Bapak Ibu Saudara, saat iman kita kepada Yesus menghasilkan buah,
kekristenan kita mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Bukan mempermalukan namanya. Ini hati-hati, bedanya tipis nih. Mempermuliakan dengan mempermalukan. Ini tipis nih bedanya. Saat iman kita kepada Kristus Yesus berbuah lebat, maka hidup kekristenan kita itu mempermuliakan nama Tuhan, bukan mempermalukan. Saat hidup kekristenan kita berbuah lebat, maka dunia akan mengenal kita sebagai murid-murid Kristus. Amin. Ketika kita menghasilkan buah-buah yang lebat, buah-buah yang manis, yang bisa dinikmati oleh banyak orang itu akan mengenal kita, inilah murid-murid Yesus. Tapi kalau hidup kita nggak berbuah, malah justru menjadi batu sandungan, orang-orang di luar sana akan berkata, ini murid-murid Yesus. Nadanya akan beda, nangkap ya. Ketika kita berbuah, berdampak, menjadi berkat bagi banyak orang, orang akan berkata, ini murid Yesus. Tapi ketika kita tidak berbuah, tidak berdampak, bahkan jadi batu sandungan, kalimatnya sama, tapi nadanya beda. Ini murid Yesus. Nangkap nggak? Beda kan? Yang pertama, ketika berbuah, ini murid Yesus. Tapi ketika tidak berbuah, ini murid Yesus. Yang model begini murid Yesus. Aduh, amit-amit deh, saya nggak mau jadi murid Yesus kalau modelnya kayak begini. Betul? Tiap hari rumah tangga berantem, terus ngajakin tetangganya ibadah ke gereja. Kira-kira tetangganya mau nggak? Nggak bakalan mau. Keluarga kamu aja, rumah tangga kamu aja rajin ke gereja, rajin juga berantemnya. Nanti saya ikut kamu ke gereja, rajin juga saya berantem sama pasangan saya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang Kristen, sebagai murid-murid Yesus, kita harus menjadi umat yang hidupnya sehat. Amin. Sehat bukan hanya tubuhnya, tetapi juga jiwa dan rohnya. Sehat bukan hanya lahirianya, tetapi juga batinianya. Ya, nggak gampang kepahitan, nggak gampang ngambek, ya, nggak disalamin sama gembalanya ngambek, ya. Pindah gereja, emang gereja di situ doang, itu berarti ada masalah di dalamnya. Ya. Tubuhnya kelihatan sehat, tapi kalau gampang ngambekan, gampang kepahitan, ya, gampang iri hati, ada masalah, ada sakit di dalamnya, jiwanya, rohnya pasti bermasalah, dan itu tidak akan menghasilkan buah. Tetapi ketika kita semuanya sehat, tubuh, jiwa, roh kita sehat, ya, saya yakin dan percaya iman kita akan bertumbuh, amin, dan menghasilkan buah-buah yang lebat, yang bisa dinikmati oleh banyak orang, yang mempermuliakan nama Tuhan, yang menyatakan bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Saya senang sekali dengar kesaksian tadi, ya. Itu nggak gampang. Kalau tubuh jiwa rohnya nggak sehat, wah, nggak bisa kita kesaksian seperti itu. Betul? Kalau dompet tebal bersyukur gampang nggak? Kalau duit lagi banyak bersyukur gampang nggak? Gampang. Tapi coba kalau baru gajian udah habis, ya, bisa nggak bersyukur? Rasanya berat ya. Kalau lagi tubuh lagi lemah, bisa nggak bersyukur? Kalau roh jiwanya nggak sehat, nggak akan bisa. Tapi ketika jiwa rohnya sehat, sekalipun tubuhnya mungkin dalam kelemahan, kita akan tetap mampu mengucap syukur, amin. Dan ucapan syukur kita itu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan orang lain akan terbangun imannya, amin. Satu kali dia mengalami hal yang sama, dia akan ingat, oh, saya pernah dengar kesaksian ini. Kalau dia saja bisa bersyukur, saya juga pasti bisa bersyukur. Amin. Jadilah jemaat-jemaat Tuhan yang sehat, supaya kita berbuah lebat. Amin. Kita bangkit berdiri.
Kita naikkan pujian terakhir tadi. Berikan ku hati. Haleluya. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba-Mu yakin dan percaya Roh-Mu yang kudus akan terus berkata-kata di dalam hati setiap kami, mengingatkan kami, terus mengajarkan kepada kami bahwa kami harus menjadi umat-umat Tuhan yang sehat lahiriah dan batinia kami, sehingga kami akan menghasilkan buah-buah yang lebat dan manis yang dapat dinikmati oleh banyak orang, yang mempermuliakan nama Tuhan, dan orang-orang akan mengenal kami sebagai murid-murid-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, mari sama-sama kita berkata, amin.